Ya, THR sudah turun nih. Kalau kamu belanja kadang suka kalap nggak sih? Kalau saya tuh ya sering banget berasa kok cepet habis ya. Nah ini ada Dagita dan Wisnu Adi akan kasih tips cara mengelola THR. Yeay, diskon besar-besaran deh, karena memang sebentar lagi kita memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan kebetulan saya sudah menerima tunjangan Hari Raya. Tapi kadang-kadang saya suka bingung deh ya, kenapa sih cepet banget gitu loh untuk ngabisin THR ini. Nah kira-kira kalau masyarakat tuh biasanya belanja apa ya menggunakan THR ya? Kita langsung cari tahu aja yuk. Kalau aku sih biasanya belanja makanan, minuman itu udah pasti buat nanti lebaran atau kue-kue kering. Tapi kalau buat personal sih biasanya make up buat lebaran sama baju sih. Banyak sih belanja baju, biasanya baju lebaran juga nanti kan mau mudik, jadi biar pakai baju-baju baru aja sih. Kebanyakan baju sih emang. Kalau cewek mah pasti semuanya ya dari sepatu, baju, tas pasti harus matching gitu. Baju, celana, pokoknya untuk lebaran segala macam. Biasa sih buat keperluan buat lebaran sih nanti. Terus juga ada keperluan bulanan juga biar sekalian beli banyak. Kalau aku sih mau disimpan pastinya karena kan kalau udah kerja itu pasti kalau acara kumpul-kumpul gitu kayak keponakan-keponakan pasti minta THR pasti ada disimpan sih. Kita bagi-bagi. Pertama untuk kebutuhan sendiri dulu, terus kemudian bagi-bagi kepada saudara-saudara, keponakan, segala macam pasti pada minta THR gitu. Jadi kalau misalnya ada THR itu langsung dibagi 2 atau dibagi 3. Nah, seberapa bagiannya itu saya gunakan untuk simpenan jangka panjang. Nah, gak cuma belanja aja, tapi saya juga harus bayar THR untuk ART saya, untuk supir saya. Lalu akan ngasih amplop juga nih buat keponakan-keponakan yang masih kecil-kecil. Plus saya juga harus saving nih untuk mudik ke rumah orang tua saya. Tapi kok rasanya cepet banget ya habisnya THR saya dalam sehari. Tapi bagi anak muda nih, ada solusi bagaimana sih cara mengelola keuangan, khususnya THR dengan baik. Gimana ya cara solutifnya? Langsung aja yuk kita tanya ke pakarnya. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan kalau kita terima THR ya. Nah, dengan asumsi bahwa sekarang banyak iklan-iklan bertebaran di mana-mana, ya godaan konsumtif muncul di mana-mana ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya milenial bisa mengelola THR dengan baik. Milenial, selain mereka punya experience dan lifestyle, mereka juga sebaiknya harus punya security. Cuma bedanya adalah security-nya di sini bukan security yang berhubungan dengan aset, tapi security yang berhubungan dengan investasi. Jadi nggak ada salahnya anak muda seperti kita itu juga punya investasi. Menabunglah untuk masa depan. Saatnya belanja, apalagi di mana-mana diskon kan. Jadi harus hati-hati banget nih dalam berbelanja. Kalau saya sih biasanya belanja make up dan baju. Tuhuy. Ini dia 5 cara dalam mengelola THR ala Dea. Yang pertama, buatlah skala prioritas. Jadi jangan sampai kalap ya dalam belanja. Yang kedua, buat juga anggaran pengeluaran pribadi. Jadi kita tahu nih kira-kira berapa ya yang bisa digunakan untuk belanja pengeluaran pribadi. Yang ketiga, bisa juga kita membantu orang tua untuk memberikan THR ke pegawai rumah tangga seperti driver ataupun ART. Nah yang keempat, nggak ada salahnya loh kita sisihkan THR kita untuk bersedekah. Misalkan memberikan amplop kepada keponakan-keponakan atau sepupu yang masih kecil-kecil. Dan yang terakhir, ini juga penting banget, jangan lupa untuk menabung atau menginvestasikan sebagian THR kita untuk keperluan jangka panjang. Jadi gimana? Sudahkah Anda membuat skala prioritas? Dea Gita, Wisnu Adi melaporkan untuk NET.